Beginilah ya saudaraku ya, gambaran kami di sini ya ketika salah satu warga ada yang sakit keras dan tidak bisa ditangani oleh pihak puskesmas di desa kami ya. Kenapa kalau dikritik dibilang hate speech dan kalau dikasih feedback dibilang tidak normatif? Harusnya lo harus bisa telan baik-baik. Hari ini gue mau bahas sedikit dan juga mau meluruskan berbagai macam hal yang mungkin untuk yang IQ-nya di bawah 78 bisa swipe. Dan gue rasa bahwa orang Indonesia itu kalau nggak cocok suruh diem aja. Ini kondisi jalan kami terkini ya. Kalau bagi kami di sini udah sangat-sangat bagus ya saudara. Kemarin viral pembahasan tentang ambulan yang ada di Indonesia. Indonesia sudah bagus semua, ambulan serba gratis. Padahal itu hanya di daerah perkotaan. Tapi kalau di daerah pedalaman, fasilitas kesehatannya itu sangat miris. Dan ini berdasarkan video fakta bukan hoax. Jadi teruntuk orang-orang yang tidak setuju dengan pendapat saya, silakan minggir jauh. Video ini hanya terkhusus buat orang yang pikirannya terbuka, yang mau menerima kritikan. Justru video ini harus disebarluaskan supaya negara kita menjadi sebuah negara yang maju, yang sehat, yang bersih dari korupsi. Kenapa saya bilang berkali-kali korupsi dan korupsi? Karena korupsi ini penyakit negara. Dan saya sangat sedih apabila melihat kondisi warga yang ada di pedalaman sampai-sampai meninggal pun harus digotong karena akses jalan yang begitu sangat susah. Oke, saya akan tunjukkan videonya. Ya Allah ya Robbi. Beginilah ya saudaraku ya, gambaran kami di sini ya ketika salah satu warga ada yang sakit keras dan tidak bisa ditangani oleh pihak puskesmas di desa kami ya, karena sangat minimnya tenaga medis di desa kami. Jadi mau tidak mau warga yang sakit tersebut harus kami bawa keluar desa kami atau ke kota ya untuk berobat. Dan prosesnya seperti di video ini harus ditandu ya saudaraku ya, karena akses jalan kami yang sangat memprihatinkan. Namun di video ini adalah penampakan salah satu warga ya, karena almarhum ini mempunyai lahan di desa kami dan almarhum tempat tinggal atau desanya itu di luar desa kami ya. Jadi ketika almarhum meninggal di desa kami di Wayaru, almarhum harus dibawa ke desa asalnya ya. Jadi ini prosesi almarhum ditandu warga untuk dibawa ke desa asal almarhum. Begitu saudaraku. Jadi bisa sampean nilai sendiri ya proses mobilitas kami di sini di 4 desa 3T di Marga Blimbing, Kecamatan Bangkunat ini sangat-sangat memprihatinkan. Jadi sekali lagi mohon doa, dukungan, dan apresiasinya ya saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang kali saya sering mengatakan bahwa fasilitas kesehatan yang ada di negara kita, khususnya di daerah pedalaman, butuh perhatian penuh. Namun sayangnya kadang-kadang sekiranya saya menyuarakan hal ini, ada pula ramai yang tidak setuju.
rame yang berkomentar, katanya ini saya buat video buruk-burukkan negara, tidak cinta Indonesia, pengkhianat. Kalau kamu memang cinta negara kamu, pasti kamu sibuk untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Lalu kalau ada kejadian seperti ini, kita bisa melihat sendiri apa yang saya reaction ini berdasarkan video yang nyata, bukan hoax. Mungkin untuk yang tidak percaya, kalian boleh langsung kunjungi video aslinya di media sosial tersebut. Saya sudah cantumkan. Kunjungi saja bagaimana keadaan warga yang hidup di daerah pedalaman. Dari jalanannya juga segitu sangat parahnya. Bahkan di tahun 2024 jalanan tersebut masih tanah. Bayangkan kalau ada keluarga yang sakit, bagaimana mereka harus berpikir keras untuk membawanya ke rumah sakit, sedangkan perjalanannya begitu sangat jauh, belum lagi jalanan yang sangat rusak parah. Untuk sahabat-sahabatku dari Indonesia, tolonglah hal-hal seperti ini sebarluaskan supaya ada perhatian dari pemerintah pusat, supaya pemerintah juga meninjau daerah tersebut. Janganlah kalian justru hal-hal seperti ini kalian tutup begitu saja. Jangan, harus dibuka, harus disebarluaskan. Ini sangat menyedihkan ya, saudara-saudara kita yang tinggal di daerah pedalaman. Mereka minim fasilitas pendidikan, minim fasilitas kesehatan. Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Di mana? Coba bayangkan kalau itu keluarga kalian. Jika mengalami kondisi sakit parah kemudian mau dibawa ke rumah sakit juga begitu sangat jauh banget karena minimnya tenaga medis di desa tersebut. Bahkan sampai meninggal dunia harus dipikul, harus digotong dengan perjalanan yang cukup lumayan jauh karena kendala jalan yang begitu sangat memprihatinkan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah pusat ya. Kalau mungkin pemerintah daerah tidak bisa mengatasi hal tersebut, pemerintah pusat harusnya juga memperhatikan masalah-masalah desa yang ada di pedalaman. Ini sangat disayangkan apabila warga yang ada di kampung pedalaman mendapat fasilitas yang minim. Dan teruntuk sahabat-sahabatku, kita jangan anti kritik. Karena hal-hal seperti ini perlu disuarakan. Ini bukan tentang tidak cinta negara, ini bukan tentang membuat video memburukkan negara, bukan. Ini sebuah kritikan di mana kritikan ini bertujuan untuk maju bersama, bertujuan untuk membenahi hal-hal yang kurang benar patut dibenarkan. Dan saya akan juga mereaction salah satu video untuk orang Indonesia yang kadang-kadang kalau dikritik marah-marah. Coba dengarkan video ini. Kenapa kalau dikritik dibilang hate speech dan kalau dikasih feedback dibilang tidak normatif? Kenapa masyarakat Indonesia ada 270 juta jiwa masyarakat, semua otaknya harus sama? Enggak dong, ya kan? Pilihan presiden kita aja ada 3. Banyak orang yang berpencar-pencar pendapat selama ini, dan harusnya lo harus bisa telan baik-baik. Hari ini gue mau bahas sedikit dan juga mau meluruskan berbagai macam hal yang mungkin untuk yang IQ-nya di bawah 78 bisa swipe. Dan gue mau kasih tahu lo untuk yang mau belajar dan mau mendengarkan input ya. Kalau input anti kritik dan mungkin kehidupannya tidak pernah dikritik, ya silahkan swipe up, nggak usah dengerin. Setuju mas, okay? mantap. Ini adalah sebuah fenomena sebenarnya. Kalau Indonesia adalah negara paling banyak penduduknya nomor 4 di dunia dan juga menganut sistem demokrasi, ya kan? Sistem demokrasi itu yang menjadi konstitusi adalah berbeda pendapat dan berbeda opini itu baik-baik saja, asal tidak menjurus kepada degrading atau merendahkan seseorang atau merendahkan dengan asumsi gitu ya. Kalau dengan fakta dan juga dengan apapun yang kita baca di berita itu namanya opini atau respon. Nah, banyak nih kemarin kita ngobrol santai aja ya, kita bertukar pikiran dan juga mungkin kalau lo tidak bersependapat sama gue juga bisa ngobrol di bawah. Gue agak kecewa sih sebenarnya dengan teman-teman lingkungan gue juga gitu. Maksudnya orang-orang yang gue tahu berpendidikan, orang-orang yang gue tahu juga otaknya juga jalan, tapi kok merasa bahwa orang Indonesia itu kalau nggak cocok suruh diem aja.
Banyak nih kemarin kayak gue ngepost soal desainnya apa sih seragam Olimpik, kemudian gue ngepost soal child free, dan juga gue keras soal pemerintah gitu. Mereka cuma bilang gini, kalau lo nggak setuju nggak apa-apa, tapi diem aja. Salah bos, salah. Kalau kita diem aja, yang ada dunia ini maksudnya kita tuh berpendapat fine-fine aja gitu loh. Kita kan diikat pada konstitusi Undang-Undang Dasar nomor 28 ya. Lo cek ya, nomor 28 E dan F. Kita tuh berhak untuk menyampaikan pendapat apabila tidak sesuai, baik secara lisan maupun media sosial. Jadi kita diikat pada konstitusi tersebut. Asal tidak menyebut nama seseorang kemudian menjatuhkannya, ngejelek-jelekin dengan asumsi yang tidak terbukti. Nah, itu baru salah. Ya, kalau hanya membicarakan sebuah kasus atau membicarakan sebuah fenomena, ya kita tinggal sampaikan aja. Kalau tidak terima nggak apa-apa. Gue bisa terima kritikan yang tidak cocok dengan gue, dan yang tidak cocok tidak harus menjelek-jelekan gue. Nah, kemarin ada nih yang ngepost ataupun kayak ngepost di sosial medianya, dibilang kayak, najis banget punya dosen kayak, ada dosen kayak gini. Boleh otaknya pintar tetapi tidak Sabar, pakai Mas, moral. sabar. Seperti ini, pokoknya enek lah ngelihat gue gitu kalau gue berkomentar atau kayak untung aja gue nggak mau sekolah sama dia, amit-amit punya dosen kayak dia, kayak gitulah ibarat kata ngomong. Nah, yang berbicara ini adalah orang yang berpendidikan, punya privilege, mungkin juga itu kali ya kasusnya kali ya, punya privilege dan punya matanya itu nggak pada layer-layer rakyat gitu lah. Jadi dia nggak tahu nih di bawah nih sebenarnya banyak loh yang tidak harus sependapat sama lo, dan lo boleh juga tidak sependapat sama gue tapi tidak membawa profesi nama gue dan juga dijelek-jelekan bahwa tidak punya moral, najis, amit-amit dan segala macamnya. Nah, menurut gue ini nih yang menjadi perbedaan. 3 hal yang sebenarnya hilang dari Indonesia dan mungkin harus diselamatkan adalah, ya gue teriak nih kepada Parekraf, mungkin Menparekraf, Kemendikbud, terus siapa lagi ya yang bisa membantu gue untuk meningkatkan education. Tahu nggak kenapa? Gue nih menggunakan kapasitas gue untuk berkomentar itu, menggunakan kapasitas gue sebagai pengajar atau orang-orang yang memang belajar di bidang tersebut, ataupun sebagai rakyat yang mengerti perjalanan history gitu ya, atau mengalami berbagai era gitu di pemerintahan tersebut, sehingga gue wajar untuk beropini, right? Beropini itu juga bukan semata-mata datang dari langit, tapi opininya itu memang banyak berita-berita yang memberitakan hal tersebut, sehingga gue menyuarakan gue cocok dengan yang itu. Jadi tidak ada unsur asumsi atau unsur ngadi-ngadi atau unsur yang tujuannya adalah membuat dan menggiring opini yang seperti orang-orang tadi bilang gitu. Nah, alasannya kenapa orang-orang itu tuh jelimet otaknya dan kayaknya tidak bisa menerima input dan bahkan menjelek-jelekan gue, bahkan banyak banget yang nge-tag kayak, nih orang huru-hara doang. Salah bos gitu. Karena gue bukan bikin huru-hara, tapi gue merespon apapun yang di publik. Merespon apapun berita yang ada di publik. Kalau misalkan gue nggak suka sama koruptor, apakah koruptor itu gue tuduh gitu ya, oh dia korupsi nih tapi sebenarnya tidak terbukti? Enggak, gue komentar yang udah ada di berita. Termasuk juga kemarin soal child free, gue komentar soal orang-orang yang merasa dipojokkan ketika seseorang itu mengeluarkan statement child free. Dan juga gue merespon berita seragam Olimpik yang sudah naik di berita, kemudian gue merespon opini gue, gitu kan. Nah, lo nggak harus seragam bos, gitu ya. Nah, menurut gue education, pergaulan, dan main yang jauh itu ngaruh banget buat otak lo tuh diputar. Gue di sini mau memaparkan bahwa point of view kita bisa berbeda, dan kebetulan point of view beberapa orang itu berbeda pada kasus yang sama. Karena dalam satu kasus kita punya namanya point of view half full, half empty. Ibarat kata gelas, lo ngelihatnya di Indonesia ini selalu half full gitu, kayak ya udahlah bagus lah, udah lumayan lah kayak gini, udah lumayan. Sedangkan gue melihatnya adalah half empty. Hey guys, kita bisa do better loh, kita do better gitu. Apakah lo salah? Enggak. Apakah gue salah? Enggak dong. Kita talking about the same water gitu. Kita ngobrol tentang sesuatu yang sama, dan lo ngelihatnya half full dan gue ngelihatnya half empty. Dan banyak hal, kalau misalkan kita berbeda soal agama, nggak harus agama gue itu yang paling benar sehingga agamanya lo salah. Enggak, agama gue benar, agama lo benar, dan kita menghargai. Jadilah Indonesia, ya nggak sih? Kalau gue menganggap agama gue paling benar, yang lain salah, itu yang bikin hancur.
Apakah gue dari kemarin sempat membahas hal-hal kayak gini? Banyak banget sebenarnya kasus-kasus yang akhirnya degrading gue gitu, degrading gue sebagai personality itu kayaknya direndah-rendahkan banget, kayaknya lo yang paling tidak normatif. Sabar, Guys, semuanya itu nggak harus satu suara loh. Bahkan kalau misalnya kemarin gue memilih presiden siapa, lo memilih presiden siapa, bukan berarti gue harus ngejelek-jelekin presiden lo terus dan lo ngejelek-jelekin pilihan presiden gue terus, dan itu akan terus berubah. Dulu gue pro Jokowi, dan sekarang gue anti Jokowi banget karena banyak banget kesalahan yang dia lakukan yang merugikan negara gitu. Apakah gue pro IKN, apakah gue tidak pro IKN? Nggak masalah. Itu nggak masalah asal di ranahnya masing-masing lo bisa beropini, asal tidak menjatuhkan atau tidak menjelek-jelekan sebuah profesi atau seseorang. Intinya degrading ya. Kalau dari situ lo masuknya udah hate speech, bos. Gitu ya. Jadi kita berpikiran terbuka dengan pendidikan yang terbuka, dengan pendidikan yang lo harus benar-benar menelaah dengan baik, dan mudah-mudahan juga lo bisa mengerti bahwa perbedaan itu wajar. Dimana sih yang bilang bahwa lo harus anti kritik? Di rumah aja lo dikritik sama nyokap lo harus dengerin. Lo boleh dengerin, boleh enggak, tapi enggak berarti itu kritik hilang kan. Anti feedback dibilang hate speech. Lo harus memperkaya diri lo lagi dengan banyak sekali bacaan buku gitu ya, atau mungkin jalan-jalan yang jauh. Kalau di kampus itu pro dan kontra itu wajib, guys. Pro dan kontra itu harus dicari. Kalau lo menulis sebuah definisi, di situ ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontranya bisa dipaparkan, lo berposisi pada yang pro atau berposisi pada yang kontra. Di dalam satu definisi aja itu bisa dibagi 3 teori lagi. Lo melihatnya postmodern, modern, atau pramodern gitu. Lo melihatnya juga beda-beda. Itu satu definisi loh. Kita terbiasa untuk beda pendapat. Dan beda pendapat itu fine asal lo bisa membuktikan dengan pilar fakta yang jelas. Dan kita tidak sedang melakukan asumsi itu. Nah, yang kemarin menulis tentang gue segala macam asumsi bahwa ini nih partai kecewa nih, ini nih begini nih, dosennya nggak bener, nggak punya moral, itu kan semua asumsi ya. Harus ada pilar fakta dulu. Makanya sekolah yang tinggi, gaul yang luas. Kalau udah biasa privilege atau mungkin kehidupannya nyaman di Senayan atau mungkin keluarganya kaya raya, biasakan juga kupingnya itu ke bawah, karena nggak selamanya loh posisi hidup itu di atas. Posisi itu bisa muter, dan nanti kalau keblinger jangan minta tolong sama rakyat lagi. Intinya sekarang buka mata, buka pikiran, dan buka hati, jadi lebih open minded. Bisa kan? Teruntuk sahabat-sahabat yang ada di Indonesia, kita jangan sampai anti kritik. Dan pesan daripada Mas dosen, kritik boleh, beda pendapat boleh, asalkan yang dikritik ini sesuai fakta, bukan berita hoak. Padahal kalau saya mengkritik sesuatu itu berdasarkan video-video yang nyata. Namun di sisi lain kadang-kadang segelintir netizen komentarnya yang bukan-bukan. Kamu ini kalau buat video selalu membuat video kekurangan Indonesia, selalu membuat video menjelek-jelekan Indonesia. Padahal tujuan saya itu bukan seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Tujuan saya membuat video tentang sebuah kritikan ini untuk maju bersama-sama. Masa iya kiranya di negara kita ini, misal kata program-programnya tidak sesuai dengan pendapat kita bebas kok mengkritik asalkan hal tersebut sesuai fakta, bukan hoax. Nah, kembali ke video awal. Pada video awal tadi saya mengkritik sebuah hal yang begitu sangat miris yang ada di negara kita, khususnya ini yang sering dialami orang-orang yang hidup di kampung pedalaman. Saya sendiri juga seorang warga kampung pedalaman, dan memang pada faktanya fasilitas kesehatan yang ada di kampung pedalaman ini sungguh sangat minim. Ini bukan terjadi di kampung pedalaman yang saya reaction saja ya, mungkin juga terjadi di beberapa daerah lainnya juga. Dan saya ingin memberikan pesan untuk pemerintah yang ada di negara saya tercinta, pemerintah Indonesia. Tolonglah tegas sedikit kepada pemerintah daerah, bila mereka melakukan hal yang kurang baik, ditindak tegas, jangan dibiarkan begitu saja. Hukum di negara kita ini sangat lemah kalau dari segi pandangan saya, sehingga orang-orang yang melakukan kecurangan ini sering berulang-ulang.
Dan mirisnya kalau ada pejabat yang melakukan kecurangan, yang jadi korban itu rakyat. Salah satunya rakyat yang hidup di kampung pedalaman. Bayangkan ya, kalau keluarga kalian sakit kemudian mau berobat jauh dari rumah sakit dengan akses jalan yang begitu sangat miris. Hal ini harus kita suarakan, dan masyarakat Indonesia tolong jangan anti kritik. Mudah-mudahan video ini juga bisa bermanfaat untuk sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya dan bagikan video ini sebanyak-banyak mungkin agar hal-hal yang kurang di negara kita segera diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.